Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Khidir dikenal sebagai nabi yang hidupnya akan kekal karena sampai menjumpai kiamat. Banyak ulama di Indonesia yang dididik langsung oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan juga salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana kisah Nabi Khidir alaihissalam mendidik Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari? Inilah pertanyaan yang dijawab dalam video ini. Rahasia karomah dan kewalian Ki Haji Hasyim Asy'ari tak bisa dilepaskan dari didikan Nabi Khidir alaihi salam. Ki Hasyim Asy'ari memang sangat masyhur namanya di Indonesia dan di dunia, karena selain sebagai seorang ulama yang dikenal ahli hadis di dunia, ia juga pejuang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu cucunya Ki Hasyim Asy'ari kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1999 atau di era reformasi. Ki Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng Jombang pada tahun 1899 dan mendirikan Nahdlatul Ulama NU pada tahun 1926. Sosok Ki Hasyim Asy'ari ternyata punya rahasia karomah dan kewalian yang dahsyat, yakni sangat terkait dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dikisahkan bahwasanya suatu ketika ada seseorang di jalan yang tubuhnya sangat kotor dan dipenuhi penyakit menjijikkan. Orang itu kemudian meminta gendong seorang santri di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, minta digendong ke gerbang pesantren. Tapi santri yang didekati menolaknya karena merasa jijik. Akhirnya orang tersebut bertemu dengan seorang santri yang tulus, yang hidupnya tenang. Ia bernama Hasyim Asy'ari, yang waktu itu kebetulan juga ada di situ. Tanpa merasa jijik sedikit pun, dengan penuh ketulusan, Hasyim Asy'ari muda menggendong orang tersebut sampai di gerbang pesantrennya Syekhona Khalil Bangkalan. Ketika sampai di gerbang pondok itu, orang yang misterius itu kemudian turun, dan sebelum pergi orang itu menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi Khidir. Syekhona Khalil Bangkalan sebagai pengasuh pesantren juga membenarkan bahwa orang misterius tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam. Karena sangat masyhur, Nabi Khidir begitu dekat dengan Syekhona Khalil Bangkalan dan banyak mendidik, memberikan ilham dan keilmuan kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Biasanya orang-orang soleh bertemu dengan Nabi Khidir, mereka hanya bisa berjabat tangan. Tetapi yang terjadi dengan Hasyim Asy'ari muda berbeda. Nabi Khidir sendiri yang meminta untuk digendong. Ini merupakan suatu bentuk keistimewaan, penghormatan, sesuatu yang jarang terjadi. Nabi Khidir minta digendong. Tentunya karena memang ada perhatian yang lebih dari Nabi Khidir alaihissalam kepada Ki Hasyim Asy'ari, dan juga sebagai skenario Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik Ki Hasyim Asy'ari melalui nabinya yang bernama Nabi Khidir. Peristiwa Nabi Khidir minta digendong Ki Hasyim Asy'ari saat ngaji di Bangkalan ini
menjadi salah satu kisah mengagumkan. Dan tentu inilah rahasia sangat penting atas karomah dan kewalian pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri pesantren Tebu Ireng itu. Kejadian itu juga menjadi isyarah bahwa Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang yang terpilih, yang memiliki makom atau kedudukan tinggi, baik secara keilmuan maupun secara ruhaniyah spiritual. Terbukti di kemudian hari, Kiai Hasyim Asy'ari menggendong para ulama, para kiai, dan umat Islam di Indonesia melalui satu organisasi yang didirikannya, NU. Organisasi yang kini di era digital milenial ini menjadi organisasi terbesar di dunia, yang jumlahnya hampir mencapai 160 juta pengikut atau penderek. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi satu-satunya ulama yang mendapatkan gelar yang sangat agung diakui ulama dunia, yakni Hadratus Syekh, orang yang benar-benar mencapai makom keilmuan sangat tinggi. Sementara secara struktural di NU, ia bergelar Rois Akbar atau pemimpin tertinggi, karena setelah Kiai Hasyim Asy'ari tidak ada lagi pemimpin tertinggi di NU yang bergelar Rois Akbar, namun berubah menjadi Rois Am. Fakta sejarah juga bicara bahwa pada tahun 1942 dari pemerintahan Jepang saat itu yang ada di Indonesia, di sana tertulis bahwa ada kurang lebih 25.000 ulama atau kiai seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri, pernah berguru dan mengaji kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Oleh sebab itu, para ulama juga memberikan gelar kepada Kiai Hasyim Asy'ari dengan begitu mulia, guru besar atau Hadratus Syekh. Itulah rahasia luar biasa di balik tingginya karomah dan kewalian Kiai Hasyim Asy'ari. Kini makomnya di pesantren Tebu Ireng Jombang disiarai jutaan umat manusia. Di samping makomnya ada makom putranya, yakni Kiai Wahid Hasyim, juga makom cucunya yang menjadi Presiden RI, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di samping makom-makom ulama lainnya yang ada di pesantren Tebu Ireng Jombang, khususnya rahasia kewalian dan karomah Kiai Hasyim Asy'ari yang langsung dididik oleh Nabi Khidir ini menjadikan berkah luar biasa bagi pesantren Tebu Ireng, Nahdlatul Ulama, dan bangsa Indonesia tercinta ini. Semoga kita semua mendapatkan aliran berkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.